Cek cek tes asam urat, gula darah, kolesterol. Nah, belum nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam masalul ladzina yadhkurubahu wal ladzina la yadhkurubahu kama salil hayyi wal mayyit. Wa qala idzon khairukum man ta'alamal Qur'an wa alamah. Wa qala idzon man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhahu wa la ta'tu ainaka anhum turidu zinatal hayati dunya wa la tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wa tabaha wa kana amru furta. Al-ayah satrul hadim satrul rasul karim wa nahnu ala dzalika minasaidin wasakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya hormati, saya doakan mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya, diberikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Pertama dari PJ Wali Kota yang diwakili Bapak Asisten, salam saya karena Pak Wali Kota juga berazam untuk kesini Bu. Tapi masih ada acara dengan Pak Kodim dari Dikodim, nanti kalau selesai segera ke sini. Sudah diwakili Pak Asisten. Ada titipan apa buat saya enggak Pak? Ini. Nanti tolong titipkan Mas Ananta. Yang saya hormati dari TNI Polri, pokoknya 86 dan Masya Allah. Yang saya hormati dari Ketua PDM, guru saya, senior saya, orang tua saya, sehat selalu Prof, Insya Allah. Alhamdulillah. Yang saya hormati yang bau rekso, sang yang wenang swarga tur, orang yang cukup berbobot di antara kita, Mas Ananta Hulek, Masya Allah. Makanya Masya Allah ini teman baik Bu, Masya Allah. Biasanya orang sebaik Mas Ananta ini saya ada pesan khusus, jangan pernah dikubur sebelum mati ya. Nah ya, ada yang salah dari saya ya. Para asatidzat, para ustadz-ustadz saya, guru-guru saya, senior saya yang hadir, para sesepuh bini sepuh, semua yang hadir. Saya tidak bisa sebut satu persatu karena nggak hafal dan nggak kenal. Pokoknya yang hadir ini semuanya mudah-mudahan Allah berkahi. Yang sakit-sakit mudah-mudahan pulang dari sini Allah berikan kesembuhan. Yang masih punya masalah dalam hidup mudah-mudahan diberi penyelesaian yang terbaik. Yang masih jomblo-jomblo mudah-mudahan didekatkan dengan jodohnya. Janda-janda yang sudah lama sendirian mudah-mudahan mendapatkan duda yang kaya raya, yang warisannya banyak, yang hidupnya tinggal sebentar. Misalnya ibu ngarep banget langsung amin ya, kenceng banget masalah, kelihatan janda ini ya.
Kasihan Bu, selama ini sendiri makan sendiri, tidur. Masya Allah, kasihan deh lu, Masya Allah. Yang Masya Allah, ini nggak usah sering nunjuk sesama janda, saling nunjuk. Pokoknya semua yang keluarganya berantakan jadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Yang anaknya masih nakal-nakal jadi anak yang soleh dan solihah. Yang masih terbelit hutang mudah-mudahan pulang dari sini Allah jadikan lupa orang yang menghutanginya. Aminnya kenceng itu terlibat pinjol ya, Masya Allah. Yang masih suka judi online mudah-mudahan sadar sejak malam ini. Yang ikut main judi slot segala macam pulang dari sini sudah tidak ada lagi yang judi. Yang biasa tidak tertib lalu lintas pulang dari sini jadi tertib ya. Yang sudah punya pasangan belum punya momongan mudah-mudahan pulang dari sini hamil di tengah jalan ya. Pokoknya semuanya diberkahi karena hidup itu yang dicari berkah. Betul? Yeah. Pertama saya ini safari, Masya Allah, Ibu, Bapak semuanya, perjalanan dari kota ke kota. Saya tadi takut sekali, ternyata saya pikir Tasikmalaya ke sini itu ada kereta, ada apa, ternyata enggak, harus jalan darat. Dan saya pikir ada jalan pintas, tapi ternyata banyak longsor dan banyak cor-coran, jadi 8,5 jam saya menuju ke sini tadi. Dari sana, jadi pagi acara BI masih di alun-alun sana, itu tablik akbar dan festival syariah, itu dari Bank Indonesia Syariah. Kesini saya cari jet pribadi, nggak punya saya, pengennya mau pesen jet pribadi, tapi nggak mau daripada bau ketek, saya nggak usah ini semuanya. Jadi mohon maaf, halo. Bapak Ibu yang saya muliakan, sehat ya? Ada 4 doa yang Rasulullah tidak pernah lupakan setiap hari. Pertama, orang hidup ini supaya bisa selamat dalam beragama. Ini nanti yang saya bahas pertama, karena kita sekaligus Maulid Nabi dan pembukaan kantor swarga yang insya Allah saya itu sudah setiap hari nawari untuk bimbing umroh. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba semua saya tolak, kecuali swarga kok langsung saya terima. Serius Bro. Ini hari ini tadi saya hari ini aja ada yang siap rombongan tinggal berangkat, saya suruh bimbing. Itu. Dan saya tunjukkan Mas Ananta, saya mau asal lewat Mas Ananta. Itu maksud saya, biar dia bayar, Mas Ananta juga bayar saya. Maksudnya gitu. Bukan apa-apa, karena saya tidak mau sembarangan, karena semua kejadian saya pernah alami Bu. Dari mulai travel yang belum bayar hotel, dari mulai travel yang pokoknya belum bayar catering, saya nih, karena saya belum, ya sudah puluhan travel yang pernah saya bimbing. Saya umrah itu baru sekitar 72 kali, baru 72 kali. Haji itu baru 25 kali Bu. Nggak usah heran Bu, haji saya haji sokeh, sokongannya wong akeh. Haji saya kosasi, ongkosnya dikasih. Karena memang promonya pakai foto saya semuanya. Kalau saya nggak berangkat nanti jadi urusan nanti. Jadi saya harus berangkat karena ini mana. Untuk haji memang saya sudah kontrak mati, sudah ada satu travel yang saya tidak boleh pindah kemana-mana. Tapi untuk umroh memang masih ada beberapa. Salah satunya yang paling penting yang saya usahakan untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur ini hanya Swargatur yang saya tanda tangani. Ini kontraknya. Karena nanti saya kasih tahu Pak, Bu, kalau perlu tanya tentang umroh, saya insya Allah banyak hafal Bu itu. Artinya nanti harus pasti izinnya, pasti berangkatnya, pasti visanya, pasti tiketnya, pasti tanggalnya, pasti semuanya.
Jadi kalau nggak gitu jangan, karena nanti Anda boleh cek, Bu, nanti saya ajari. Ini travel itu ngapusi apa enggak, itu nanti tanya di umroh.com. Nanti kalau umroh.com itu berizin apa enggak, nanti langsung. Kalau dia namanya nggak ada, berarti dia konsorsium, dia dompleng izinnya orang lain. Dan alhamdulillah Suargatur sudah saya verifikasi ada izinnya, sudah jelas kantornya, ya itu nanti di akhir jam-jam 12 kurang sedikit baru saya bicara itu, ya benar. Karena kalau ini jelas rumahnya ini, kalau nanti nggak jadi berangkat, ambil salah satu mobilnya itu udah cukup untuk biayai itu semuanya. Nanti saya yang mimpin, saya ngambil mobil, Ibu sepedanya aja, ya ini namanya. Yang kedua, setelah selamat beragama, minta wa'afiatan fil jasad, minta sehat. Sehat itu penting, Bu. Kesehatan bukan segalanya, tapi segalanya bisa dilakukan kalau sehat. Ini kok masih adem ayam itu, mohon maaf, ini cukup jelas nggak suara saya? Kompak nggak ini? Biasa, Bu, saya di mana-mana pengajian itu mengkondisikan dulu supaya semuanya fokus. Karena ada 5 kelemahan tabligh akbar. 1, tidak fokus. Amal agama itu yang sulit bukan sekedar amalannya, tetapi khusyuk, fokus, konsentrasi kepada amalan itu. Maka sholat itu yang sulit bukan meninggalkan sesuatu, tapi meninggalkan pikiran tentang sesuatu. Tarku ala khiyali kulli syai. Karena ada orang sholat tapi hati dan pikirannya tidak hudurul qulub. Ada nggak orang sholat tapi pikirannya mengembara kemana-mana? Begitu takbir kadang-kadang kunci hilang, ketemunya kalau pas sholat. Allah Akbar, kunci tadi kemana? Allah Akbar tadi ke surga sama Allah, terus ke pasar. Allah Akbar nonton TV sama Allah, terus ada tamu. Jadi selama sholat mencari kronologi hilangnya kunci. Ada nggak yang seperti itu? Karena yang hadir di sini belum tentu hati dan pikirannya, perasaannya ada di sini. Karena sekarang dunia nyata itu kalah dengan dunia maya. Saya sudah mulai sekitar 15 menit ini tadi masih asik ngubah status WA grup, jadi masih di dunia maya. Halo? Maka kata Nabi ada 2. 1, la sholata bihadrati ta'am. Jangan kamu sholat dengan menahan makanan. Kalau makanan siap, sholat dulu apa makan dulu? Nah, kalau dunia makanan ibu-ibu cepatnya luar biasa. Jangan sampai sholat nanti makanan enak dapat dari masa nanta, wah bismillahirrahmanirrahim, klunting, waduh, dipangan kucing. Akhirnya golek surati langsung kulhu Allahus, atau menahan 2 lubang ke depan atau ke belakang. BAB, BAK, buang air besar, buang air kecil, kentut, kencing, BAB, birak, jangan ditahan. Ibu kalau habis wudhu terasa kentut, jangan langsung sholat, batalkan sekalian, wudhu lagi. Memperbarui wudhu itu disunahkan. Bapak ibu batal atau tidak batal, mau sholat, wudhu lagi, itu berpahala. Jangan sampai sholat sambil nahan kentut. Bismillah, alhamdulillah, imamnya kelamaan, masya Allah, malah sakit. Bismillah, kulhu malah sakit. Walabdolin yang lain, amin. Apa namanya teko atahiyat, wis atahiyat tasawuf akhir kok krosong ngentut. Wah, iman dicepit-cepit. Assalamualaikum wudut luar biasa. Padahal kalau dijepit itu, kalau daya jepitnya kalah, keluarnya malah panjang. Terutama sing lemu-lemu gitu. Karena suara kentut itu tergantung daya jepit dan panjang pendeknya aliran. Malah bahas kentut, masa luar biasa. Apa nek lemu malah vibrasi, malah bergetar. Semakin dijepit semakin melengking. Itu semuanya. Yang tertawa mesti sering alami.
Sing menang lebih parah, masalah. Maka hudurul qulub, semuanya harus hadir di sini. Yang ketiga, tidak fokus. Halo. Nah, halo itu jawabannya Heni nggak pernah ikut pengajian saya. Halo. Nah, he. Halo, halo, he. He, halo. Halo, he, halo. Halo, he, halo, he. Nah, saya tahu pengajian akbar gini ini yang sulit kedua adalah malas untuk berpikir. S2 saya di luar negeri, S3 saya di luar negeri, mungkin nek kuliah neng luar negeri, golek wong Indonesia itu gampang. Asal nungguin neng buri ra tau bertanya, pasti mahasiswa saka Solo 3, gitu aja. Persis kalau umroh dan haji. Nanti kalau kehilangan jamaah, tolong yang bimbing dari swarga, mohon maaf, jangan pernah cari di masjid, pasti nggak ketemu. Cari aja di pusat perbelanjaan, itu isinya wong Solo 3 kabeh. Umroh wong Solo 3 niku mesti satu tamatuk, tangi mangan ngantuk, tangi mangan ngantuk. Haji dan umrohnya wong swargatur biasanya Ismail. Ismail itu istirahat, makan, hilang. Istirahat, makan, hilang. Jadi kalau pengen ketemu pas makan wimo ya. Halo. Fokus. Kalau daun ini warnanya apa? Nah, hanya 12 orang yang fokus. Jawab dulu, daun ini warnanya apa? Kalau rumput warnanya apa? Kalau kelapa muda warnanya apa? Kalau pisang masih mentah warnanya apa? Pisang masih mentah warnanya apa? Daun warnanya apa? Rumput warnanya apa? Kelapa muda warnanya apa? Jadi jerapah makanya sayang di Solo 3 nggak pernah ada, sini nggak ada kebun binatang ya. Sudah pernah lihat jerapah? Jerapah itu lehernya sama kakinya panjang mana? Nek gulune dawa sikile pendek kok makannya rumput. Oh, waduh. Mesake banget loh niku. Mangane kudu ngulet nekuk, masyaallah luar biasa. Nek ora dlosor ning kono. Jadi jerapah makanya kok mau rumput? Contoh tidak fokus. Makanya saya ceramah 5 jam nanti nggak masuk di hati kalau tidak fokus. Hanya bungen tuwa mlebu kuping tengen metu kuping tengen meneh wong rung mlebu wis metu meneh masyaallah. Apa meneh ning mburi ora ketok adoh masyaallah entuk sandaran pager langsung bismika Allahumma ya. Ustaz neng Solo 3 sing mburi teko Sidratul Muntaha. Masya Allah, lagi sambutan ya Allah, sudah langsung sudah bismika Allahumma langsung ya Allah. Pisang gluduk dimakan ular, wong nek ngantuk produksi jijik. Kelemahan berikutnya tidak kompak, apalagi jelang pilkada. Cebong, kampret, kadrun, bipang 01, 02, 03 nggak kompak sampai hari ini. Toh nek partai ini menang gue nggak dapat apa-apa, betul nggak? Paling untuk kaos sablonan luntur. Untuk uang bensin paling 20.000, ya Allah itu. Coba kita uji kekompakan baru akan saya mulai. Kalau saya bilang 1 tepuk 1, kalau saya bilang 2 tepuk 2, kalau saya bilang 3 tepuk 3, kalau saya bilang 4 nggak usah tepuk. Nanti kalau nggak kompak nggak akan saya mulai. Yang nggak kompak nanti berdiri pulang. Semuanya 1. Nah sini sama situ aja plak. Kalau mahasiswa namanya mahasiswa jerapah. Jerapah itu telat mikir. Jerapah itu nginjek paku sekarang telung dino lagi krasa lara. Karena laporannya ke otak itu lama banget. Jadi lewat gulu rong dino balik meneh. Aduh sakit ngopo ngidak paku telung dino wingi. Masalahnya itu telat plok. Ulang. 1 2 2 1 3
2, 1, 4. Nuwun sewu Pak Asisten, nanti kalau ada bansos tolong dari 32 orang ini jangan dikasih. Salah 3 itu nggak maju karena nggak kekompakan dari 32 orang dan 12 orang di pojok sana itu. Ini nanti kalau jadi pejabat kemungkinan mudah untuk korupsi. Karena nggak ada kegiatan main anggaran saja. 4 tuh nggak usah tepuk. Karena saya ini, Bu, saya ambil S3 saya psikologi, doktor saya psikologi, jadi saya tahu. Psikologi itu gampang, nanti kalau cari istri, jangan cari wanita yang berkacamata. Karena wanita kalau berkacamata, kalau udah nikah cenderung kurang setia. Itu terbukti secara empiris, itu temuan psikologi modern. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata kalau udah nikah, kalau bangun tidur, dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata saya. Betul nggak? Mending kalau kacamata dipakai untuk nyari suami, nggak untuk nyari HP. Karena wanita salah 3 ini, kalau mohon maaf, sudah di dalam tidur saja, di dalam selimut, wajahnya memancarkan nur, bercahaya dan bersinar di dalam selimut, bukan wajahnya glowing tapi mainan. Nah, pelakunya ada di sini, Masya Allah. Saya bisa ngelihat psikologi seseorang itu dari tanda tangan, tulisan tangan, nanti bisa saya analisis. Kalau ini tajam-tajam, ini lingkar-lingkar, ini putus-putus, nanti itu ekspresinya di tulisan. Bisa dari raut wajah. Maka orang menipu atau tidak itu dilihat dari gesturnya, bisa dari pupil mata, bisa dari ini. Mohon maaf, nanti Pak Toro mohon maaf kalau lihat narkobawati, pengguna narkoba itu mudah basah, padahal nggak panas, nggak habis kerja, tapi mudah basah. Ini bahkan garis tangan ini bisa dibaca. Ada yang mau saya baca garis tangannya untuk lihat karakternya? Satu aja, oke, angkat situ aja, di situ ya. Coba megarkan semuanya supaya kelihatan garisnya. Rapatkan 4, ya 4, rapatkan semua. Ya, sekarang kumpulkan semua darah, ya, lepas. Belum ngumpul darahnya, ini lagi, ya kencing, ya lepas. Alhamdulillah, satu karakter sudah saya terbuat. Dengan siapa? Ibu Ati Aryani. Sudah nikah kan, Bu? Berbahagialah orang yang mendapatkan Bu Ati. Ini ciri wanita surgawi, Masya Allah. Ciri wanita yang solihah, karena punya sifat karakter yang sangat kuat. Dia itu penurut, suruh gini mau, suruh gini mau, suruh gini mau, suruh gini mau. Masya Allah, Bu, surga untuk Ibu. Masya Allah, Bu Ati. Ada yang salah dari saya? Ada yang salah dari saya? Kenapa kok tertawanya kayak nggak percaya sama saya itu? Masya Allah, betul kan? Suruh ngulang 2 kali mau, ini luar biasa. Seneng banget lo punya ini, Masya Allah. Ada yang mau saya tebak lagi? Coba sebelahnya. Oh, sebelahnya kurang baik, itu nggak nurut ya. Rasulullah selalu, halo, kompak, fokus. Celana saya warna apa? Baju saya warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Mendung yang gelap warnanya apa? Areng warnanya apa? Celana saya warna apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu nuwun sewu Pak Konamil, nuwun sewu Pak dari Polsek ini rakyat jenengan edan kabeh sing. Sejak kapan ada kelelawar tidurnya waktu malam itu? 36 negara pernah saya singgahi, Bu. Nanti saya ceritakan sedikit oleh-oleh dari Jepang. Minggu kemarin saya 9 hari ke Jepang, Bu, untuk bicara. 4 kali saya ke Jepang itu 4 kali bicara mengenai suicide, harakiri, mengenai bunuh diri. Kenapa?
karena bunuh diri itu sudah nular sampai ke Indonesia. Yang terakhir mahasiswi sudah ngambil spesialis kedokteran di Undip bunuh diri, PPDS bunuh diri. Kita wong Salatiga kuwi. Ya kita sak bapake melu meninggal ngenes karena anaknya itu. Maka nanti saya kasih tahu, ibu nggak usah bunuh diri, Bu. Ditok nih besok ben mati dhewe. Nggih mboten. Masa pun itu dosa besar, Bu, besar ya. Makanya nanti saya akan sampaikan itu yang pokok-pokok supaya ibu terhindar dari penyakit sosial seperti itu. Bu, fokus. Coba tangan kanan diangkat. Udah gini aja ya, gerakan. Saya jadi tari sufi. Bapak Ibu nanti kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi, orang muter-muter kali nggak jatuh, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Kapan-kapan ikut saya ke Swarga, nanti ke Aqsa. Nanti ada orang itu kalau perlu ke Dubai, ke Yordan. Orang bukan Anda sedang gerakkan, kata Ibnu Arabi, Allah sedang gerakkan tangan kita. Kenceng, refleks, agak condong dikit biar nggak tremor, agak tremor biar nggak pikun, biar nggak lebih kenceng. Lu tegak lagi, kenceng, semua lihat saya, ikuti perintah saya. Lebih lagi, ikuti perintah saya, semua lihat saya, pegang dagu, ki bodoh apa budek ya. Pegang dagu ibu, pegang dagu krungu porat ya bu, pegang dagu ibu, pegang nah ya Allah. Jenengan niku mireng mboten? Suruh megang apa? Ini dagu napa jidat? Lagi ibu ngeten tak pikir ayo apa budek apa kan apa on nggak tahu dokumen rasa guyu pengen mudun masalah luar biasa. Nggak apa-apa, ada yang lebih parah nanti 11 kali nggak turun jadi turun karena dipukul sebelahnya dagu. Jadi apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang dideng. Makanya saya kondisikan dulu karena nanti kalau ada orang wirawiri segala macam nanti Bapak Ibu tidak fokus. Nggih, satu. Dua, pentingnya pemimpin. Nggih mboten? Ternyata pemimpin ngeten kabeh ngeten. Nggih. Nggih ta? Mula anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Dharma Gandul, uka-uka, gentayangan, uji nyali, gadoloco sangat tergantung oleh orang tua. Jangan mimpi anak ibu soleh dan solihah, nek bapak ibune ora soleh karo solihah. Maka yang keempat, bahasa perbuatan lebih mujarab, lebih mengena, lebih merubah daripada bahasa omongan. Jenengan nasihati anakmu nganti berbusa ping 50 buntet anake ora berubah nek ora dicontoni. Nggih mboten? Kuping apa sungu? Kuping, krungu adzan enggak? Krungu, sono ning masjid. Anake kono masjid, bapak ibune nonton sinetron. Itu nyuruh apa ngajak? Maka lebih baik ngajak. Dagu ning kene nganti ping 8 ra ngene. Iya. Maka jadilah pribadi yang mempesona. Jangan sampai ibu nasihati anak, contohnya bapaknya, bapak nasihati anak, contohnya ibunya. Inilah pentingnya Maulid Nabi, kita meneladani Rasul sebagai uswah, qudwah. Tidak hanya ngomong, Rasulullah tidak hanya ngendika bersabda, tapi memberi contoh. Ayo sholat, semuanya sholat. Ojo anake sholat. Cah cilik ojo ngerokok. Lah bapak yo ngerokok. Nah, bapak kan wis tuwek. Nah itu namanya tidak memberi uswah. Kono sinau lulak lolok tulan O2N on kayak ibumu. Ibumu ndek pina SD-ne 9 tahun. Terus lulus, terus nikahi, terus meteng metu kowe iki. Bapak neng kantor kon mulih, "Pak, segera pulang." Ngapa? Kita kedatangan Densus. Ngapain? Nanyakan jumlah anak, jumlah keluarga. Itu sensus.
Bapak deg-degan, Densus ngopo, Densus 88, tunggu sensus nih itu, ya. Halo. Maka jadilah pribadi yang mempersona. Yang kelima, orang itu punya asas keterpengaruhan. Maka nanti kalau meniru Rasulullah yang dimulai dari bagaimana pribadi ibnabinasi, kedua bikin circle, dalam bahasa Kan namanya bi'ah dan bitona, suasana dan teman dekat. Orang itu terkenal, orang itu, mohon maaf bu, kalau ini maulid Nabi, maka orang ikut Rasulullah itu bersama bagaimana? Orang-orang yang punya sahabat-sahabat yang islami. Nek koncone manjalis janis arrojul aladin latas al fal yang dur man yukholil man korini. Seorang dalam beragama gak usah kamu tanya, lihat saja siapa teman dekatnya. Kalau teman dekatnya itu dia orang penjahat, insya Allah dia minimal dia tidak taat. Orang itu punya, orang kena narkoba niku pengaruh gurune, wong tuane napa kancane? Kancane, maka cari teman itu baik. Minimal nah ini pemabuk, jenengan melu-melu nganggo tato. Ada kru TV One bu, bikin 4 episode di rumah saya itu kameramen itu masya Allah pakai tato beneran, bukan tato gambar emping, itu panu. Enten tato niku, niku di tato niku gambar pohon napa rindang niku. Ora tumbuh-tumbuh pohon ini. Ning akarnya ning kene masya Allah, akarnya masya Allah luar biasa. Maka kenapa dalam Islam nggak boleh pakai tato? Karena itu berpengaruh, minimal untuk dirinya. Nah, maka nanti saya sampaikan tentang kenapa kita harus mengikuti Rasulullah. Halo? Sudah fokus? Jadi jerapah makannya? Jadi kelelawar tidurnya waktu? Jadi jidatnya mana jidatnya? Nah, jidatnya neng kene, ya Allah, mau dagune neng kene bareng jidat neng kene. Alah bu kowe ayo yuk ya Allah. Seneng ngarep dhewe masalah. Dia kait mau jawabnya kenceng, banter, bentak ngarep dhewe. Salah sisan. Double panganan bareng masalah biasa. Sudah fokus? Pertama, selamat dalam beragama. Pak, Bapak, Ibu, tasih gesang, masih hidup? Bapak masih hidup? Punyanya masih hidup Pak? Nyawanya masih hidup Pak? Pelan-pelan. Karena orang kalau keliru di dalam akidah, dalam keimanan ini parah. Di Jepang, karena saya berulang kali ke sana, nanti Desember akhir saya juga harus ke sana, itu karena mohon maaf bicara lagi mengenai bunuh diri, karena kekhawatiran orang-orang Jepang itu anaknya mudah sekali bunuh diri sekarang. Dulu pertama kali yang banyak bunuh di Jepang itu bunuh diri lebih sampai 30.000, padahal kelahiran nggak ada. Maka Jepang itu pertumbuhannya minus terus. 100 tahun lagi wong Salatiga kabeh pindah ning Jepang karena kosong, entek penduduknya. Satu, banyak bunuh diri. Dua, nggak mau nikah. Mau nikah tapi nggak punya anak. Gelem enake ning ra gelem anake. Prosesnya terus ning ra gelem di anak. Bahkan ra gelem nikah. Dulu orang Jepang itu bunuh diri kalau sudah usia sudah 90 sampai 100 tahun gitu udah nggak ada teman. Reuni kari wong telu. Nah, jadi WA grup entek wis mati kabeh, maka nyusul. Dan bunuh dirinya sana itu rombongan berjamaah. Dulu orang itu suka terjun dari sekitar pegunungan Fuji, niku terjun, tapi itu bikin rusak lingkungan segala macam, rescuenya susah, maka sekarang dilarang. Kalau sampai begitu nanti didenda ahli warisnya. Maka sekarang kalau bunuh diri berjamaah, wong 5, wong 6, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Nggih. Sudah bubaran anak panti.
Mau pulang? Lanjut nggak ini? Lanjut, tapi sudah mulai kan? Insyaallah. Engko kari wong loro, aku kari karo Pak. Dan enggak, ini panti ya. Ya, biarkan. Anak-anak dari panti ya. Ya udah, biarkan dulu. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat. Yang lain masih terus. Sing kundur sak derenge rampung kula dongake muga-muga anake tambah akeh ngono sama. Tekan omah langsung meteng masyaallah. Terus Bu, nenten ibu-ibu sing kundur sak derenge rampung kula dongake muga-muga bojone kawin meneh. Ora sida mulih langsung lunggone masyaallah. Timbang bojone kawin meneh cilaka nggih. Sudah? Masih ada. Biar lewat dulu karena biar fokus dulu. Ya. Saya baru masuk materi pelan-pelan ini, Bu. Tekan jam pinten nggih? 12. Ya, silahkan sampai jam 12 close di mulai rampung. Nggih. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi dulu orang-orang yang sudah ketuaan terus bunuh diri. Jepang itu kalau bunuh diri sambil buang mobil, karena mobil itu ada usianya lebih dari 10 tahun sudah nggak boleh di jalan raya. Maka daripada susah buangnya, bareng-bareng bawa mobil itu wong 6 terus ditutup kocone, terus nganggo semprotan gas, dan itu dijual bebas. Kemarin saya mau bawa nih, takut nanti dikira obat nyamuk, malah ini semuanya. Yang kedua, banyak orang yang stres kerja. Urip kerja itu kadang-kadang kerja itu konflik dengan atasannya pakai yakuza. Yakuza niku untuk ngetes kesetiaan niku dipotong jari nih. Potong jari bahwa aku setia. Tapi kalau nggak tahan mending bunuh diri. Yang ketiga karena asmara. Angger putus cinta, putus ini seneng, ternyata dia pindah ke lain hati, bahkan pindah ke lain body, maka langsung bunuh diri. Yang keempat, justru yang sekarang paling banyak ini tidak boleh terjadi di bullying, yaitu perundungan, yaitu apa ya? Bahasa Jawa ini apa? Bully, ngece ya, betul ya? Ngece, anak ngenyek. Mula peyek diremet-remet, nek ngenyek odo. Karena orang sana itu anak itu nggak siap untuk berbeda. Maka bersyukurlah hidup di Indonesia ini punya Bhinneka Tunggal Ika. Alhamdulillah. Jenengan nek neng Jepang, cah sekolah niku tasnya kudu podo, sepatune kudu podo, dasine warna sepatunya harus sama. Potongan rambut harus sama. Kalau ada yang beda dibully, sampai kadang-kadang bulinya keterlaluan. Padahal dia rasa hormatnya tinggi, tapi kalau bully sampai orang itu bikin malu dan terus bunuh diri. Dan itu yang paling banyak. Dan nular tekan Semarang, tekan Solo Tigo. Bunuh diri. Di Jogja itu semua universitas sudah ada yang bunuh diri, dari UGM, UPN, UAD, UMY, UII, semuanya pernah terjadi mahasiswa yang bunuh diri. Maka tolong rasa bunuh diri, sanggup? Ternyata faktor pertama keliru akidahnya. Menurut orang Jepang, orang kalau bunuh diri berarti dia menuju surga. Daripada hidup menanggung malu, mending bunuh diri pasti surga. Ada seorang terpelajar, saya tanya, kok bisa begitu? Nyatanya belum ada kabar bahwa dari di sana saya itu besok ada surga neraka. Orang Jepang nggak mengenal neraka, yang kenal surga. Jadi orang kalau mati itu surga, nyatanya nek wis mati ra bali. Karena nek rekoso mesti balik meneh. Katanya gitu. Dan ini mengenai akidah. Maka yang pertama, salamatan fid din. Besok ada nggak surga, Bu? Ada enggak neraka? Nek ra percaya rasa melu ngaji. Orang hidup itu nanti ada orang itu mati terus habis hidup terus habis mati terus hidup. Kaifa takfuruna billah
wa kuntum amwatan summa ora nek sing nyaut summa yuhyikum summa yumitukum summa ilai ora nek sing nyaut ya kul huwallahu idza jaa nasrullahi bismika Allahumma ahya wa bismika. Masyaallah pinter. Al-Baqarah 28 wiran. Ayo di MC nih. Tadi mana? Di MC nih. Oh, lu mau makan gaji buta gue rene. Dibacake Al-Baqarah 28. Browsing dulu sebentar. Terjemahannya aja. Ndak. Ben rene gue malah turu mangan ning kono ya. Al-Baqarah 28 browsing. Masih punya paket data enggak? Lain kali kalau jadi MC itu beli paket datanya yang 10 giga. Nek ora tethering karo wifi-nya Mas Ananta ini. Al-Baqarah 28. Ayo goleki, kabeh goleki sing di handphone sing dipakai data. Al-Baqarah 28. Yang udah ketemu ini. Atau ada yang hafal, tak kasih bonus wis. Siapa yang hafal? Ayo berdiri sini anak berdiri. Bacakan nanti terjemahnya sini. Tak kasih 1.000-nya. Ya. Nah, ayo Dek, Adik, ayo sini. Ada yang hafal nggak itu? Ayo ini masuk anak sani. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum. Ayo berdiri Dek. Ayo berdiri. Iya, sini. Ayo sini. Ora kowe ya sing tak kono kene malah kowe maca ya. Siapa namamu siapa, Dek? Anak solihah, masyaallah. Siapa namanya? Bilqis, masyaallah. Itu apal-apal tak ide 1.000-nya kene, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awud aja, ta'awud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa ta'furuna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Masyaallah Bilqis. Sadaqallahul adzim. Ini tambahan dari Mas Ananta. Ini dari Swarga Tour dikasih. Masyaallah, enak kan? Ya. Sekarang terjemahnya baca. Ya, masih Bilqis, insyaallah ini surgawi untuk ibunya. Ya. Masyaallah. Ya Rabbi ya beli nasolihin, insyaallah. Ini anak solihah tabungan surga, insyaallah. Ya. Ibu rapal itu tak pakai 100.000 rasito. Ya. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Dulu orang mati, nggih mboten? Karena manusia itu dibuat dari sperma, dalam bahasa agama min ma'in mahinin, begitu dalam surat As-Sajdah ayat 7, di mana orang itu dibuat dari ma'in mahinin, air yang hina. Kenapa air hina? Karena bahan kejadian kita itu dulu semuanya sama. Kalau keluar dari kulit hanya jadi keringat. Kalau keluar dari hidung hanya jadi umbel. Kalau keluar dari mata hanya jadi lobok. Kalau keluar dari mulut hanya jadi ludah. Kalau keluar dari kuping hanya jadi jijik. Kebetulan keluarnya dari situ, nggak usah disebut. Soal yang nyebut mulih kono. Semuanya sama. Oh ini Ayu Ting Ting, ini Luna Maya, ini dari susu campur madu campur, nggak jadi. Semuanya dari sperma. Itu kalau nempel di sarung segera dihilangin. Kenapa? Itu min ma'in main. Maka satu, jangan sombong. Walaupun jadi presiden, walaupun jadi menteri, semuanya sama. Betul nggak? Semuanya dari air sperma tadi. Ini menunjukkan dulu mati. Sperma itu hidup apa mati? Sperma kok hidup? Neng sperma melaku-melaku rono jane. Sperma itu hidup apa mati? Mati. Baru setelah kumpul di ovum, nanti umur 4 bulan dihidupkan di dalam kandungan. Maka dari hidup terus, dari mati terus dibaca ulang. Angel men nerangke wong bodho-bodho iki masalah. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Dulu mati, Bu.
Kapan orang itu dihidupkan? Sejak 4 bulan di dalam kandungan, ditiuplah ruh, maka jadi kehidupan. Terus? Lalu dia menghidupkan kamu. Dihidupkan sejak 4 bulan. Terus? Kemudian dia mematikan kamu. Dan nanti dimatikan. Dan untuk mati ini ada 3 misteri. Dengarkan baik-baik. 1 aukot, 2 amkan, 3 asbab. Kenapa? Ini untuk menjelang setelah mati. Terus berarti dibaca ulang sampai selesai dulu ya. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Terus? Lalu dia menghidupkan kamu. Terus? Kemudian dia mematikan kamu. Terus? Lalu dia menghidupkan kamu kembali. Ya. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Ya. Jadi tadi matinya berapa kali, Bu? 2. Hidupnya berapa kali? 2. Maka kata hidup dan kata mati di dalam Al-Quran itu jumlahnya sama persis 145 kali. Hebatnya Allah. Nanti kalau baca Quran, kata hidup itu di dalam Al-Quran dimuat 145 kali, 2 kata mati juga 145 kali. Bu, maka pembelajaran pertama, persiapan untuk hidup harus sama dengan persiapan untuk mati. Kita semuanya sudah pernah mati dan sekarang hidup, tinggal nunggu kematian dan kehidupan. Tetapi untuk kematian ini ada 3 misteri. Ada berapa, Bu? 3. Pertama aukot, 2 amkan, 3 asbab. Kita tidak tahu kapan, di mana, dan apa penyebabnya. 1, manusia tidak akan tahu kapan matinya. Untung manusia nggak tahu kapan matinya, karena kalau tahu kapan matinya nggak ada dinamika kehidupan. Ketemu Pak Kapolsek, kapan mati Pak? Kurang 3 tahun. Ketemu Pak Koramil, kurang 2 tahun. Wah, aku kurang 2 dino. Pasti nggak ada wajah cerah. Walaupun kalau kita tahu matinya kapan juga seneng, karena bisa nyebarkan undangan, hadirilah pemakaman kami, datang ya cius cemut kurang 2 dino wis anu kok nonton kursi ngopo sesuk arep mati aku masalah kurang 2 jam durane sing teko mangkat dhewe ndak pundi Mas arep nang kuburan ngopo arep mati iki kurang 2 jam nek. Tapi pasti, betul gak? Karena kalau orang tahu matinya kapan itu tahu, maka Masya Allah Bu, orang dijak mangan enak rasah arep mati kok ning masjid terus masalah kawin rasah kawin rasah mangan enak wis arep mati kok rasah. Tapi orang tapi pasti kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang hidup, dan untung mati itu gak urut abjad. Sebab kalau urut abjad mati pertama A, Ananta. Kedua B, Bambang Budi Bowo. Ketiga C, Chandra Charlie. Ketiga D, Dedi, Endang, F Fuadi, FD Wijayanto Keri, Wijayanto Keri, asisten dulu dan semuanya. Tapi bisa saja dari Z, bisa enggak? Dari Zainal, dari Zulkifli, bisa enggak? Tapi seringnya dari A, seringnya Arifin Ilham, Ali Jaber gitu, baru AA, baru B, baru C, baru Wastoro, semuanya itu nanti baru W Wijantal Maya. Allahumma amin. Insyaallah. Ini nek saya dengan Mas Ananta kemungkinan duluan saya, kemungkinan ngelayatnya, hanya duluan saya. Jadi malah mati keri dhewe malah susah rene nglayat nggih. Sapa sing ngubur nggih. Mula rasa dipanjangkan usianya. Oh nek wong njaluk dipanjangkan usia, jenengan gelem ditambahi 100 tahun melih urip sik gelem. Malah kowe ra ndek kanca, kowe WA grup wis ra ning kancane. Wong saiki reuni wis ra ndek kanca kok masyaallah. Ah, maka 1 aukot. Tapi ada tanda-tandanya. Halo? Apa tanda-tanda kematian? Kata Israel, banyak pintu menuju mati, tetapi bocorkan pada umatmu paling enggak ada 3 tanda dariku. Sampaikan pada umatmu di salah 3, saya akan cabut nyawanya satu persatu, urut dari belakang saya pinggir-pinggir pagar nganti nengah-nengah ini, terus neng kursi, terus neng buri panggung, terakhir gini, insyaallah.
Nggak tahu. Apa tanda-tanda orang dekat dengan kematian? Karena kematian merupakan panggilan Allah yang ketiga. Allah memanggil manusia 3 kali. Berapa kali? Pertama dipanggil sehari 5 kali, yaitu ke rumahnya Allah berupa adzan. Adzan itu yang manggil Allah untuk ke rumah Allah. Itu hanya 5 menit, 10 menit untuk pelaksanaannya. Kedua dipanggil ke tanah suci, Mekah, Madinah, dan Aqsa. Umroh itu 3. Mekah, Madinah, Aqsa. Sekarang banyak dilupakan, padahal Aqsa juga umroh. Jangan kamu berpayah-payah kecuali mengumpulkan untuk bisa ke 3 masjid, yaitu Mekah, Madinah, dan Aqsa. Maka tolong kita juga kunjungi, kalau enggak nanti diklaim miliknya orang mereka, miliknya orang lain. Siapa yang punya kemampuan kok dia tidak mau haji, tidak mau ke Mekah, Madinah, maka kata malaikat, aku akan golongan dia bukan orang Islam, dia akan golongan Yahudi, Nasrani, Majusi, Dharma Gandul, tadi uka-uka, gentayangan, uji toto, semuanya aliran aulia, arep bodo, telepon Tuhan. Jangan masalah. Itu golongan, bukan golongan orang Islam. Jadi semuanya niat ya Bu? Semuanya niat ya Bu? Biar Allah yang jalankan. Modalnya Arab umroh kalau selanisik nggih, selanisik. Umroh niku haji niku modalnya mung 5. Gatek tenan niki. Modalnya berapa? 5. 1 niat. Karena kalau nggak ada niat, walaupun rumahnya lantai 3 duwe lift, nggak akan berangkat. Ada nggak orang yang kaya raya tapi belum pernah haji? Punya mobil tapi belum haji, ada nggak? Ada. Orangnya ikut di sini, saya tahu persis. Duduknya di kursi, saya tahu persis. Rene ngomong mobil, padahal mobil itu kalau dijual bisa nggak untuk haji? 3 kali haji dengan 1 mobil. Tapi ada kesininya naik mobil tapi belum haji. Itu. Tadi duduknya di belakang saya sana, tahu persis ya. 2, niat harus sehat. Karena istitoah itu pertama sehat. Di niat kuat nek jenengan loro ora iso mangkat. Nggih mboten? Maka Nabi berdoa selamat dalam agama, 2 sehat dalam fisik, 3 harus minta tambahan ilmu, 4 rezeki yang berkah. Udah, pokoknya ini aja yang saya bahas. Ini Maulid Nabi sekaligus pentingnya umroh. 1 tadi apa? Niat. 2 sehat. Semuanya ada niat? Ada sehat? Yang 3 ragat. Semuanya sudah punya ragat? Tapi bukan satu-satunya. Di niat, sehat, ragat, nek orang nekat, orang mangkat. Maka yang 5, yang 4 nekat, 5 mangkat. Niat, sehat, mangkat. Tapi saya selamanya nggak bisa, gajinya kecil. Allah yang jalankan. Kalau niatnya kuat, nanti Gusti Allah sing jalanke. Saya kalau ukuran pribadi nggak mungkin wirawiri ke sana. Tapi Allah yang jalankan, tiba-tiba setiap hari ada aja travel suruh ngangkat. Yo sekarang kuat, tapi dulu-dulu itu. Semut Salatiga niku ten Yogya mungkin mboten. Mboten mlaku lagi tekan Boyolali semudar paling. Ning nek Allah yang jalankan mungkin enggak? Semut itu nempel yang tas kula, tekan Yogya ketemu semut Yogya. Loh, kok semut ireng-ireng, semut ngendi? Semut Yogya Salatiga rata atus, masalah biasa. Ternyata minggu depan saya dipanggil lagi Mas Ananta, karena Mas Ananta mau ngasih hadiah saya salah satu mobil motor mogenya, salah satu, karena moge pirang-pirang sing numpai piye kangelan. Nah, daripada ini dikeki saya 1. Mungkin loh ya, saya cuma daripada sangka jelek mending sengaja. Terus terang saya itu nggak punya motor gitu Bu. Kalau mobil saya sudah punya, insya Allah itu. Kalau mobil saya 4 rodanya. Alhamdulillah. Istri saya juga sudah 3 anaknya. Ya. Istri saya 3 anaknya. Halo. Allah jalankan. Saya mau kasih yang pernah saya temui ada 5 orang haji hanya karena niat. Nggak punya ragat, dia niat sehat berangkat. 1 Harjo Pijet
2 Haryono Perkutut, haji Perkutut, 3 haji sepeda ontel, 4 haji tutup botol. Ini. Oh, udah pilih aja yang mana yang mau saya ceritakan. Karena saya ceritakan kafe nanti sesuk ran. Harjo pijet. Pun tahu krungu Harjo pijet. Nah. Enten wong tukang pijet omahe Delanggu tahun 84. Eneng wong jenenge Pak Muksin, Pak Haji Muksin arep napa haji diajari manasik. Manasik sedina mung neng Solo awake lara kabeh. Awakmu pira lara kabeh iki? Oh siji ning lara kabeh. Terus ngomong karo Ibu Muksin. Piye nek kene nggawa tukang pijet wae? Ya setuju. Engko ben koperku sing gawake. Jadi engko nggawa tukang pijet, mijeti aku karo gawake tasmu, kopermu. Betul? Ya wis. Pak Harjo lagi mijeti. Waktu itu bayar pijet mung 20.000. Ditakoni. Sudah pernah wis tahu haji? Mpun, kapan? Mau bengi. Lah kok mau bengi? Mimpi jenengan niku ngawal. Kanthi ditremes ngono. Wong mijeti jenengan 10 tahun men ra iso cukup nggo haji. Ngene, Jo. Aku pengen ngajak kuwi haji. Mau ya gelem, mau dijak haji mas ora gelem. Itu. Tak tukoke tiket melu aku tugasmu loro. Siji mijeti aku. Loro nggawake koperne ibu-ibu. Ibu Muksin. Setuju? Setuju. Saiki kowe nang omah duwe apa? Dolen. Punya sapi. Waktu itu hanya laku 800.000. Karena dolar cuma 2.000 waktu itu. 800.000 sing 400.000 gawonen tinggo sangumu dhewe, liyane tak bayari, sing 400.000 tinggalno anak putumu ben nggo cekelan. Nggih pun siap. Waktu itu belum sampai ngantri kuota gini. Langsung bisa daftar. Lagi musim manasik. Ternyata berangkat. Pak Harjo pijet niku rung tau numpak pesawat. Jadi numpak pesawat itu teguang, nguyungi sing dewampet, masyaallah. Dah turbulen. Pesawat itu munggah-munggah memutar kematian, masyaallah. La ilaha. Tahlil terus 9 jam. 9 jam mung tahlil mati aku ya Allah, iki cedak malaikat mati ya Allah. Teguang, tekan jeda yang lain turun. Pak Harjo niku ora iso ngadeg. Ya Allah, kene ngopo wis istighfar iso kok ora iso ngadeg ya Allah. Ngadeg ra iso ene ngopo? Coba istighfar dituntun kabeh wis ora ngadeg. Ternyata sabuke niku durung dilepas. Setelah dilepas dikira iso ngadeg, ternyata tetep mboten saged ngadeg. Rematiknya kumat, wong ora tahu apa lungguh kono ngampet nguyungi sing teguang, diampet terus ra kuat. Akhirnya pamit, Pak Muksin nuwun sewu, kula ra iso ndereke jenengan, kula tak melu bali mon, yakin mboten kuat mlaku kula. Karena wong kulino gerak kan 9 jam nek kono tegang terus, ngampet nguyuh, ngampet ngising, masyaallah luar biasa. Akhirnya napa? Ini pesawatnya mulai kosong tadi. Kosong piye? Dibayar dilarang-larang kok. Mboten kuat mlaku. Kene tak tuntun. Dituntun kali Pak Muksin. Lah koper kula ben digawake ibune bocah-bocah. Masyaallah. Digawake. Ini serius nih. Di nang Madinah diajak arba'in. Wis kula salat piye? Rugi 40 kali salat itu iso dipu arba'in ngene. Dijak nang. Mboten kuat kene tak tuntun. Dituntun kali Pak Muksin. Sampai di Arafah Muzdalifah mung turu terus. Tamatuk mau tangi mangan turu. Kalau mati menten ya mati piye aja, nek mati sesuk nek wis tekan omah. Nek kowe mati nang kene Jo Harjo, engko masyaallah kabeh wong sak kampung Delanggu nyeneni aku. Lah nek mboten kuat wis ditahan tenan. Kene tak didulang kalian. Lah obatnya piye obatnya goleke Bu Muksin, golek obat terus mboten kok kene tak pijeti, dipijeti kali Pak Muksin. Wis dipijeti kali Pak Muksin 40 dina lho Bu. Dipijeti, dikai ditulang, kopere digawake Bu Muksin nganti Bali. Mulai lagi mendarat nang Indonesia niku nontoni jujur niku jemput 3 bus. Waktu itu belum ada embarkasi Solo. Masih Pondok Gede. Nggawa sepanduk selamat datang Harjo Pijet, Haji Harjo Pijet.
Lah kok roh spanduk niku lali lorono iso mlayu, masalah luar biasa. Oh, Pak Muhsin mau kurang ajar ngapusi, masalah luar biasa nih. Maka yang belum, mohon maaf, yang belum bisa naik haji, belum umroh, pulang dari sini, mohon maaf Pak, jadilah tukang pijat. Insya Allah enek sing gowo. Entah Pak Ananto apa sing bawa nanti nggih. Sing kedua kula crita ngeten iki padahal kenyata kula kalih Cak Nun kalih Kiai Kanjeng ning Bojonegoro. Lah kok wong bola-bali prek ngopo kenapa prek? Itu wong pinter-pintere critane Ustaz kuwi. Ini yang serius, jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah yang mau pulang ini. Oh ya dah balik ya. Oh ya cuman geser. Tadi ini meh mulih nih timbang di anu ya pilih balik timbang bojone kawin meneh. Masyaallah. Enggak apa-apa kalau mau pipis jangan ditahan, nanti malah metu nang kono malah ora iso ngadeg ya maksudnya. Nah, pinter dikode sik kowe ning kono sik engko tak susul gitu ya. Mula nek ngaji niku nggo cah cilik ben gampang alasan bolos mulih ke anake padahal nek diciwit ben nangis terus. Lanjut mboten iki. Enggak apa-apa Bu, kalau ada perlu monggo nek apa. Jadi halo. Lah kok kula cerita tentang haji kula kali Cak Nun Kiai Kanjeng niku enten wong niku alah prek-prek oh nek kaya aku yo kapan iso haji. Mulih ke Cak Nun niku nek pengajian nganti teko jam 2 jam 3 bengi Bu karena ada musik Kiai Kanjeng segala macam niku. Lah kok mulih niku numpak sepeda niku kenengan. Diserempet mobil anaknya Pak Soni Sudarsono Menteri Agraria. Namanya Mas Imon. Nah, saya ikut ngurus maka saya kenal, saya tolong. Lah kok setiap sadar itu haji. Ayo Pak yang sadar pada haji sadar haji barang itu. Akhirnya anaknya Pak Menteri wis ngene wae daripada saya ditahan polisi nek kowe nganti waras mari tak kei tiket haji pulang pergi. Lah kok krungu ngoten niku 2 dina langsung sadar Bu. Langsung iso haji dibayari kali sing nabrak wow. Maka cara kedua supaya tetap bisa haji nanti mulai kayak mriki numpak sepeda ning tengah tol ya tengah tol insyaallah ora mung tekan insyaallah ora mung tekan Mekah Madinah teko Sidratul Muntaha insyaallah. Mungkin dicoba ya kabeh nyepeda ning tengah tol nanti insyaallah bengi mungkin jam 12 bengi insyaallah nggih bablas menghadap Allah langsung. 1 dipanggil Allah untuk ke rumah Allah, 2 panggil untuk ke Mekah Madinah Aqsa, ketika dipanggil Allah tidak akan kembali. Itu ada ukot kita tidak tahu kapan, 2 tidak tahu amkan, tidak tahu di mana. Ada yang tahu matinya di mana? Saya pernah diadu kali Mama Loren. Mama Loren jadi punya indigo, artisnya akan cerai, ini akan apa akan semuanya. Kalau berjodoh cerai, kalau memang kau tahu, saya tanya, Mama Loren, tahu nggak matinya di mana kamu? Oh nggak tahu. Sebab kalau tahu matinya di mana nggak bisa mati. Matinya di Jakarta, mulai besok pindah neng Solo Tigo. Malaikat Israel nyabut neng digulai ira ketemu. Katanya bisa nerawang, wis mati duluan. Sekarang ganti Mama Lemon. Dengan diusap ini iso nerawang, masa luar biasa. Yang ketiga tidak tahu penyebabnya. Karena neng Solo Tigo kalau ada orang mati, pertanyaan 3, 1 usia berapa, 2 sakit apa, 3 kena COVID apa enggak. Apakah mati harus tua? Adakah anak kecil yang mati? Anakkah remaja yang mati? Masalah Bu, depan pesantren kula Bu niku jelas-jelas saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Sinom, sesa MC, sinom nih. Sopo ya? Ya Mas Pak sinom kaya cah. Ini adroh buri. Sinom. Enak-enak mancing. Enak, saya lihat dengan mata ini. Enak-enak mancing sambil ngerokok. Rokoknya jatuh, mati Bu. Serius loh. Ya Allah, saya itu orang ngapusi Bu. Isih nom, mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh, mati. Serius, ada yang salah dari saya? Kok kita ya percaya?
Jadi ya saiki rokoke, sesuk ya wonge mati. Nah, artinya apa? Mati itu kapanpun, tapi ada 3 tanda. Inilah kenapa kita harus ikut wa manitaba hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang itu nanti kalau ngikuti sunnah Rasul, bagaimana kita ikut agama, akidah lurus, ikut sunnah Rasul, inilah maulid Nabi, maka dia tidak takut, tidak sedih, dia bahagia dunia akhirat. Kenapa? Karena kematian itu datang tiba-tiba, tapi ada tandanya. 1, orang dekat dengan kematian, kata Israel, kalau sudah berubah warna rambutnya. Jadi nuwun sewu Pak, nuwun sewu Bapak, nuwun sewu Pak, nuwun sewu Pak, Ibu sing pun sepuh nek kebuka mesti wis akeh uwane. Niku insyaallah enggak lama lagi billahi taufik hidayah. Inali. Maka dalam Islam uban tidak boleh dicabuti. Nah, kalau itu disemir, malaikat ngerti, ini semiran orang malaikat kok dihapusi semir, ini aja. Maka yang sudah mulai berubah, segera tutupan botolmu. Hindari judi online, hindari tentang pinjol, hindari tentang semuanya molimo. Mabuk, madot, madat, mohon. Nanti nun sewu Pak, ya ada biar nggak lupa kasih mic-nya ke dari Polres, dari Polsek ya. Ini break. Apa penyakit masyarakat yang masih ada sini, Pak? Penyakit masyarakat sebutkan yang masih ada sini. Pinjol ada nggak Pak? Judi online ada nggak Pak? Curanmor ada? Ya, kasih Pak Toro. Ya. Yang masih ada kasus di sini apa? Penyakit masyarakat. 1, curanmor ada? Mikrofonnya ada dihidupin tuh mas. Ada loh orang pegang mic langsung mati itu ada loh Pak. Ya lah. Pertama Pak, yang penyakit masyarakat yang masih dijumpai di Polsek ini, Polres. Ya. Judi. Masya Allah Pak. Judi itu sekarang nggak usah kemana-mana. Sudah dengan judi online itu Masya Allah Pak, luar biasa. Judi slot ya Pak? Siap ya, tolong nih. Maka tolong pulang dari sini semuanya hindari judi online. Bisa di track nggak Pak? Orang yang pemain-pemain judi itu bisa di track nggak? Dari kepolisian bisa nyari? Bisa. Maka hati-hati, mulai hari ini akan ketahuan siapa yang ikut judi online. 2 apa? Curanmor masih ada? Masih ada. Ini yang nyuri apa yang kecurian yang di sini? Masya Allah, mencuri. Curanmor, Masya Allah. Baik Pak, Bu, hukum dalam Islam itu sangat tegas. Orang yang mencuri itu dia apa? Potong tangan. Itu namanya. Kalau nyurinya ini. Nyuri. Tapi kalau di Indonesia enggak, mengambil 300 triliun uang timah koncone Mas Ananta itu 300 triliun tambang dibiarkan saja, masih ditunda-tunda segala macam. Tahu kan uang timah, tambang timah disandra sama Dewi, Masya Allah biasa. Nah, nggak usah sebut banyak. Masih ada curanmor, ada lagi Pak? Minum masih ada. Ya Allah, mabuk ya Allah, mabuk larang-larang. Sing jenenge puto itu 250.000. Yang namanya itu mohon maaf sabu-sabu itu 300.000 yang impor. Yang murah itu Lexotan, Magadon, AO, KTI, Mensen itu agak murah. Murah lagi yang apa Bu? Apa Pak? Yang gini ini apa Pak? Nah, itu sing kulino mabuk ngerti Mas, topi miring. Zaman ya Allah Pak, zaman Pak Polisi kita masih muda dulu, mabuk itu murah, 1.000 rupiah iso mabuk. Numpak bis madhep neng mburi wis goblok tenan marep mabuk, mubengi cagak ping 8 masyaallah. Ya, maka hindari semuanya pulang dari pengajian ini semuanya judi online, curanmor dan mabuk tolong dihindari. Masih ada lagi Pak? Madon masih ada. Orang yang selingkuh ada di sini. Orang yang main perempuan ada? Nggak ada di sini. Barkok ini dengan ya. Pelakor ada di sini, pelakor Pak.
Pebinor ada? Pebinor pelakor nggak ada pas ini. Sopo yang ngarep dipuk ngono ya ora gelem paling ya. Nah, jadi mohon maaf, ini perhatian ya. Masih ada lagi Pak? Sampun. Ya. Jadi yang judi online, pinjol ada nggak Pak? Pinjol. Pinjol, pinjam online ribawi. Maka inilah misi Rasulullah. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Maka sekali lagi, satu orang tidak tahu kapan, tidak tahu di mana, dan ketiga tidak tahu penyebabnya. Tapi semua orang pasti mengalami. Satu, diawali dengan berubah warna rambutnya. Dua, kalau sudah tidak berfungsi secara optimal organ tubuhnya. Ini menjadi penting. Kenapa kita segera memenuhi panggilan Allah untuk ke rumah Allah dan juga untuk ke umroh dan haji, karena cepat atau lambat kita akan dipanggil langsung oleh Allah dan tidak kembali ke dunia. Kalau melihat tidak dengan jelas, mendengar tidak dengan terang, ingatan dah mulai lupa. Kalau orang Jogja bilang hati-hati wong Salatiga, kalau udah kena penyakit 15B berarti udah dekat dengan kematian. B pertama sudah mulai blabur, burem, buta. Maca WA didoh-dohke. Kedua, budek. Kalau telepon mulut ke telinga, ini harus saya edukasi. Enten Pak, wong telepon itu ditempel ke cangkem kuping, cangkem kuping. Niki di seluruh dunia namanya handphone tuh, sini untuk mikrofon, sini untuk speaker, jadi pas. Tapi enten Bu, telepon tuh, halo. Oh, gimana? Lah itu udah dekat dengan kematian. Neng video call, tempel ke neng kuping. Lah kok peteng apa? Nempel neng kuping, video call tempel ke kuping. Halo, endi ibu rupanya gelap kan ya? Ditempel ke kuping. Video call kok tempel ke kuping. Padahal lagi umroh itu jamaah swarga turwi. Masya Allah luar biasa. Nah, maka sudah budek. B berikutnya sudah mulai bingung, nggak tahu mana dagu, mana jidat. Ada kelelawar tidurnya waktu. Ada jerapah makanya wis cepat mati. Masya Allah. B berikutnya sudah mulai bawel, B berikutnya mulai bau balsem, B berikutnya sudah mulai buta, B berikutnya tidurnya tidak berhadapan-hadapan. Bojone mohon maaf nyusul turu malah diusir. Kono turu njaba kono, watuk terus luar biasa. Itu sudah dekat dengan kematian waktu-waktu. B berikutnya sudah mulai batuk-batuk, B berikutnya mulai beser-beser. Pengajian setengah jam nguyuhi ping 6 habis cepat mati. Masalah. B berikutnya pokoknya sudah mulai bawel, berwerem, buta segala macam, dan terakhir sudah mulai membungkuk. Manusia itu dari tanah, makanannya dari tanah, kecenderungannya ke tanah, akan kembali ke tanah. Maka tanah ngasih apapun jatuhnya ke tanah. Tanah ngasih buah, buah jatuhnya kemana? Ke tanah, ditarik kembali. Debu pun terbang, jatuhnya kemana? Ada Pak tempat saya mangga banyak kok habis, di tanah nggak ada. Wih dicolong wong. Kudune ke tanah. Nah maka lihat sing ngantuk-ngantuk pasti menunjukkan ke depan, ke samping, geledak. Rane wong ngantuk, dek ngantuk kayak, masya Allah ngantuk lujak-lujak enggak. Nah, wis mulai masya Allah. Bu, masih hidup? Masya Allah, enak banget itu, masya Allah. Ya, Bapak Ibu yang saya muliakan, sekali lagi inilah pentingnya. Untuk itu Rasulullah doa saya ulang, satu minta selamat dalam beragama, dua minta sehat. Tiga, minta tambahan ilmu, karena al ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah panduan amal. Maka ngaji ini rutin. Ada ketua PDM, ini ada pengajian rutin nggak Pak? Mas? Hari apa? Malam Jumat selalu datang sini. Karena jenengan amal apapun kalau nggak sesuai dengan ilmu nggak diterima. Masya Allah itu nggone Mas Ananta ini rajin-rajin. Jam 10 wis duhur, Masya Allah. Jam 11 wis asar, diterima nggak? Karena nggak sesuai dengan ilmunya. Sesuk nyembelih sapi, besok nyembelih sapi 8. Ulah, kok saiki Idul Adha. Oh, besok kok kena sesuk repot. Saiki mumpung longgar, boleh nggak?
Tiba-tiba swarga tur ngenekke haji, mangkat sesuk. Wah, wukuf dhewe ning Arafah, wah wukuf dhewean. Ketoke sepi, wah sepi tenan iki, longgar wukuf, nglimpah jumrah jenengan dhewe. Diterima enggak? Karena enggak sesuai dengan ilmu, maka perlu ilmu. Wudu saja kalau enggak sesuai ilmu, enggak diterima. Jenengan wis wudu ning omah, kumur muka tangan, kurang sikil. Tekan nang kene, ayo salat, ya tak wudu sik. Begitu wudu mung sikil tok. Ngapa kok sikil tok? Liyane wis ning omah mau isuk. Diterima enggak? Enggak, karena tidak sesuai dengan ilmu. Yang berikutnya minta berkah. Apa itu berkah? Ada 4. Berkah ada berapa? 4. 1, berkah ini sifatnya ilahiyah. Maka selamanya hidup Anda tidak diberkahi kalau lepas hubungannya dengan Allah. Inilah misi Rasulullah. 13 tahun di Mekah, Rasulullah itu hanya ngajari bagaimana meluruskan keyakinan akan keberadaan Allah, akan surga neraka, akan akhirat. Karena gajimu berapa miliar, kalau udah lepas hubungan dengan Allah, maka semuanya tidak dapat berkah. Halo? Orang ketemu orang minta berkah, assalamualaikum warahmatullahi, minta berkah. Orang mau masuk rumah, Robbi habli minas solihin. Bu, kalau bikin rumah nggak usah mewah-mewah, sederhana aja kayak rumah ini, sudah cukup. Pokoknya ada liftnya, ada 4 lantai, ada kolam renangnya, sudah cukup. Jangan udah ngerti toh, di dunia yang kolam renang, masya Allah. Udah ngerti? Raison pak, lift nganggo fingerprint raison. Terus malah mabuk jenengan ora tau numpak lift, masya Allah. Halo? Maka semuanya saya ulang. Berkah. Orang mau masuk rumah, Robbi anjilni munjalan mubarakan wa anta khairul munjilin, minta berkah. Orang ada pernikahan, barakalaka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi qadi, Allah berilah keberkahan pada pernikahan, minta berkah. Orang mau makan nasi yang nanam petani, tapi kalau mau makan yang disebut petani apa? Allah. Petani matur nuwun, Gimana doa mau makan, Bu? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Pinter. Kalau mau ke toilet, Allahumma barik. Kalau ada polisi di depan kita, doanya gimana? Sumum bukmun. Oh, kurang ajar gimana? Itu era tertib lalu lintas mudah gimana? Nah, diulak-walik, dagu karo jidat itu diulak-walik. Siang ke malam aja ra iso bedane. Halo? Masih fokus? Kalau bunga ini warnanya apa? Hanya 6 orang yang fokus. Kalau bunga ini warnanya apa? Kalau kain ikhram warnanya apa? Kalau mukena warnanya apa? Kok sing urip kali wong 8 ya Allah, kisen. Ulang, bunga ini warnanya apa? Mukena warnanya apa? Kain ikhram warnanya apa? Susu warnanya apa? Tulang warnanya apa? Tisu warnanya apa? Jadi sapi minumnya susu. Ini wong edan tenan iki masalah. Sejak kapan ning sapi ngombene susu ki ngendi? Jenengan sesekali dolan ning Boyolali nggih, Bu. Ning Boyolali jadi ning sapi ngombene susu aneh. Jadi sapi minumnya air kok susu bangkrut. Ibu bapak yang saya muliakan, jadi sekali lagi kenapa minta berkah? Sampai mau makan aja minta berkah. Berkah sifatnya ilahiyah. Maka selamanya yang hadir ini tidak akan dapat berkah dari Allah kalau lepas hubungannya dengan Allah. Sepohon kayu daunnya lebat serta walaupun kira neng sing apal loh. Hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya? Pak, menyenangkan orang itu berpahala.
tak bela-belain saya itu dari tadi malam perjalanan nggak tidur sampai hari ini komitmen Pak. Sejak Mas Ananta telepon langsung saya lock. Kalau malam ini saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau, karena komitmen saya kepada teman-teman di Salatiga itu saya jaga. Dan saya nggak mau dipanggil Jokowi karena nama saya Wijayanto. MC-nya mau dipanggil Mulyono, gelem ora? Oh, Dudu Mulyono dipanggil Mulyono ora. Halo? Maka tolong Pak, mbok nyenengke kula sithik ngopo. Walaupun nggak hafal, mbok melu mangap-mangap masalah. Ulang semuanya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak apa gunanya. ada bisa ngiringi dari awal nggak? Sepohon, ada yang apa nggak? Sepohon kayu. Ayo, saya tak minum dulu ya. Yuk, bareng-bareng Pak, bareng-bareng untuk nyenangkan saya sedikit. Kenapa nanti saya rahasianya, kenapa saya suruh nyanyi, supaya nanti ada komitmen yang dibangun bareng. Silakan. Hidup bagaikan sebatang pohon, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya. Kami bekerja sehari-hari dengan mengharap rizki ilahi. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya. Kami lakukan sembahyang fardu, tak lupa juga sembahyang sunnah, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hati lariang, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hati lariang. Masya Allah. Kenapa ibu bapak saya suruh nyanyi bareng-bareng? Satu, sebetulnya paling dekat dengan mulut kita adalah telinga kita sendiri. Maka ketika bapak ibu mengucapkan, sedang mengkhutbahi, nasihati, bikin komitmen untuk dirinya sendiri. Toh setelah nyanyi ternyata suaranya bagus. Bapak suaranya lebih bagus daripada Limbat. Jadi saya sering tuh, Masya Allah Pak, sering saya make up sama Limbat, tak ajak ngomong gimana kabarnya, ngono kok iso nyalonkan bupati mana kemarin tuh Tegal, kuwi nek kampanye piye. Baik, udah. Jadi berkah itu adalah sifatnya ilahiyah, maka jangan lepaskan hubungan dengan Allah, terutama sholat. Pak, Bu.
Yang membedakan orang kafir dengan orang Islam itu sholat. Orang itu kalau nggak punya uang, nggak berangkat haji, boleh nggak? Boleh. Nggak punya uang, nggak zakat, boleh nggak? Boleh. Orang nggak sehat, mohon maaf, nggak puasa, boleh nggak? Tapi orang sakit, nggak punya uang, boleh nggak sholat? Orang dalam keadaan sholat itu dengan naik sepeda gampang gampang sholat. Orang itu nggak punya mata, bisa nggak naik sepeda? Nggak punya tangan, bisa nggak naik sepeda? Nggak punya kaki, bisa nggak naik sepeda? Orang buta, nggak punya tangan, nggak punya kaki, bisa nggak sholat? Maka ini saya tekankan, jangan tinggalkan sholat. Gajimu berapa miliar, sampai nggak sholat? Karena supaya berkah. Hidup ini yang cari berkah. Boleh Bapak Ibu gaji 20 yuto, cukup. 20 yuto sesasi cukup. Nenek anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Istrinya mentel, bawel, cerewet, trikis, makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, lentutan, ngelerang, ngantuan, nggak tahu mana dagu, mana jidian. Neng kelelawar tidurnya waktu suaminya galak setengah mati, sudah hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 20 yuto, keluarganya nggak tenang. Dengan gaji 50 yuto, tapi keluarganya tenang. Ini berkah. Berkah itu ketenangan, rasa cukup. Berkah tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Yang ketiga, berkah tidak bisa dihitung. Yang keempat, inti berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dengan gajinya naik tapi dengan istri suka tidak menyenangkan, maka sudah hilang berkahnya. Anak tidak nurut orang tua, hilang berkah. Anak sekarang lebih mendahulukan panggilan handphone apa panggilan orang tua? Dipanggil wong tuanya ping 5 ora teko, begitu handphonenya berdering langsung lari, betul nggak? Mumpung saya neng caci hormat pada orang tua. Kenapa? Kamu dulu itu dilahirkan, bukan di-download. Nek ada anak kok lebih mendahulukan handphone, nek jaluk duit ojo dikei, jaluk handphone. Kamu lebih taat pada handphone, mendahulukan handphone, mengutangkan handphone. Kamu lahirnya dari handphone. Handphone tuh meteng terus metu kowe. Mula wajahmu ya kipet. Tonton toh, rupamu itu kayak Samsung persis mana. Maka ini dilihat, maka tolong dididik anak. Hubungan suami istri itu jadi berkah karena sakinah. Anak yang soleh dan soleh itu berkah. Kematian yang husnul khotimah itu berkah. Rasa cukup itu berkah. Sing korupsi ini kok gajinya gede napa cilik bu? Lah kok korupsi? Kurang, tidak berkah dari sini. Wah, dah, maka ibu sudah nggak usah jadi gajinya udah gini-gini aja malah diberkahi. Ya, nggih. Gitu. Dah, itu aja udah 2 jam neng TV wis tangan ping 5 aku masalah biasa. Wis ada pertanyaan enggak? Ibu-ibu ada pertanyaan mungkin? Tidak ada. Baik. Bapak ada mungkin? Tidak ada. Baik. Yang sana ada pertanyaan mungkin? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, dah cukup saja. Jadi, menika wonten pertanyaan yang muncul dari Google Form. Oh, dari Google Form. Oh, ada Google Formnya enggak ya? Iya, nanti yang bertanya bisa mendapatkan nopo souvenir dari Spargatur. Yang pertama ada Mas Dani Sulistyo ada. Mas Dani Sulistyo menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Fokus berarti Ustaz fokus ini. Fokus Ustaz. Yang pertama doakan kami semua untuk bisa umroh bersama Spargatur. Amin. Tanggal berapa jadwal saya Mas Ananta? 27 Januari. 27 Januari. Insya Allah itu musimnya dingin, enak. Kalau mungkin masih bisa melihat salju di Taif, karena kita ada plus Taif ya Mas. Ya, nanti naik kabel car di Taif. Di Taif itu Bu, semangka itu Mas Ananta itu. Serius, semangkanya panjang gede. Saya itu 2 bus, saya belikan 1 nggak habis. Itu semangka. Dan namanya buah delima itu segini-segini nih. Buah delima ini di Taif. Itu. Orang Taif itu hebat-hebat Bu. Anak kecil-kecil sudah pinter bahasa Arab luar biasa. Baru tahu neng Taif sih ya. Makanya nanti yang khusus 27 nanti saya bawa ke Taif. Ya. Amin, amin. Sudah kita doakan ya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Yang kedua, doakan kami juga agar bisa menjadi tamu Allah sebelum kami meninggal. Amin, amin. Yang penting niat. Niat itu beda dengan pengen. Kalau pengen haji. Niat daftar. Itu tanda dia sudah
niat. Maka jangan, kalau memang tidak didoakan ada niat. Niatnya daftar ke Swarga Tour. Itu ditulis itu ya itu. Selanjutnya pertanyaannya, jika kita mempunyai anak perempuan ingin sekali menyekolahkan anak ke Mesir atau Arab Saudi, bagaimana hukum safar anak kami jika hanya pergi sendirian walaupun tujuannya baik, yaitu menuntut ilmu agama? Ya. Terima kasih Ustaz. Secara umum seorang wanita itu tidak boleh bepergian keluar rumah kecuali dengan mahramnya. Tapi ada hadis, nanti kata Nabi, ada orang pergi ke Mekah, wanita sendirian. Maka sahabat bertanya, bagaimana nanti kalau ketemu orang-orang selain mahramnya? Kalau dia orang tua seperti bapaknya, kalau anak-anak kayak anaknya, kalau lebih kecil seperti adiknya. Ini menunjukkan kalau aman, kondusif, tidak ada masalah. Sama dengan wanita itu sebaik-baiknya sholat di masjid, betul nggak? Sebaik-baik sholat di mana? Di rumah. Tapi boleh nggak ke masjid? Ya, asal tidak ada gangguan, tidak ada fitnah, ada itu silahkan. Demikian juga itu. Ya, tujuannya baik, cuma safe segala macam insya Allah. Bahkan sekarang aturan muhrim tidak muhrim itu dulu orang di bawah 45 tahun harus pakai muhrim. Sekarang haji enggak. Karena pemerintah Saudi juga sudah menjamin keamanan, kehormatan terjaga. Maka itu fatwa yang terakhir. Jadi kalau memang tujuannya baik, safe semuanya oke. Gitu. Ya. Ya, pertanyaan yang kedua, Mas Muhammad Iksan di Salatiga juga, Ustadz Wijayanto yang ganteng. Saya itu lahirnya bulan Desember pas bulan purnama. Pas gede-gedenya sumber, bulan purnama, pas bulan bersinar terang. Makanya wajah saya itu bersinar kayak rembulan. Masya Allah. Makanya banyak wanita senang sama saya. Itu kelemahan saya yang sulit saya atasi sampai hari ini. Masya Allah. GR. Bu, nek jenengan eneng dikai soto kaya uyuh jaran. Nah, sing tersinggung sotone napa sing gawe soto? Apa jarane? Jarane angel tenan ngomong karo wong iku. Masyaallah, Bu, masyaallah. Iki nek dikai disuguhi masanan to, padahal kuwi kerupuk enak, kerupuk asin kayak upil. Berarti pernah mangan upil, berarti masalah itu sing tersinggung, sing goreng kerupuk apa sing kerupuke, upile, angel tenan. Demikian juga Bu, wong kok elek kaya ngono. Sing tersinggung wonge apa sing gawe wong? Gusti Allah. Mulai hati-hati jenengan. Yang menciptakan kita semuanya siapa? Allah. Allah tidak hanya menciptakan pelangi, memang pelangi ciptaan Tuhan, tapi kita juga ciptaan Tuhan. Jadi dengan ngelelek gua berarti ngelelek Gusti Allah juga. Oh ganteng tenan, karo MC ini ya lumayan lah masih ya. Ayo terus. Buat saya diulang ya. Ya, udah tak jawab tuh. Ya. Oh belum ya. Bagaimana hukum melaksanakan ibadah umroh? Apakah umroh wajib dilakukan? Apakah umroh menggugurkan kewajiban haji? Enggak. Apa saja larangan yang berlaku selama ibadah umroh? Apa saja keutamaan umroh? Di belakang. Jawabannya nanti daftar terus ikut manasik sama saya ya. Iya manasik. Wes jawabannya kan umroh itu sunnah muakkadah. Umroh itu haji kecil. Karena seluruh haji dilakukan di umroh kecuali Armina, Arafah, Musdalifah, Mina. Di luar itu semua dilakukan di umroh. Maka orang umroh itu akan memperlancar, karena Rasulullah sebelum haji 4 kali umroh sebelum haji. Jadi Rasulullah itu 4 kali. Jadi sebetulnya umroh berkali-kali juga nggak masalah, boleh, oke, baik-baik saja. Itu. Jadi kalau istitoah seumroh itu diajarkan supaya nanti kita tidak melalaikan perintah. Umroh itu yang nyuruh Rasulullah. Ya. Jadi kita taat pada Rasulullah di antara tanda orang Islam. Yang wajib memang haji. Tapi umroh itu bagian dari haji kecil. Karena orang yang sudah umroh nanti hajinya insya Allah lebih lancar, lebih itu. Karena kalau tiba-tiba haji biasanya orang kita itu kurang cukup ilmu. Halo, kula niku enten jamaah niku tawaf itu ketinggalan, mencar siji telepon panik,
Ustadz gimana? Ustadz gimana? Wong harusnya itu tahu ilmunya, kalau mencar kan nggak apa-apa, lanjutkan sendiri. Karena umroh itu nggak ada imamnya. Maka kalau umroh jangan tawaf amin, amin ngapa-ngapain, udah diimami, nggak ada imamnya, sendiri-sendiri. Lah kok Ustadz di mana? Oke, tolong ibu lihat depan, tas, niku, tas travel, kalau goyang-goyang ngeten ben ketok. Lah kok jamaah kula nu kabeh nggawa tas nu diboyangkan. No. Robana, atina. Kabeh wong jamaah luar negeri nonton kula kabeh. Iki sapa iki bid'ah tenan bocah iki ngono. Itu. Terus kula nggih kaget kabeh kok ngingeti kula. Lah kok bapak iki ngopo? Lah Ustaz juga gini kok. Ya gini masyaallah. Bukti bahwa dia tidak punya ilmu. Nah, maka memang ikut di Swargatur dulu, baru nanti saya kasih bimbingan manasiknya maupun teknisnya. Ada Bu, niku kejadian kan yang saya alami Bu, karena bimbing berkali-kali. Soko Madinah itu, masya Allah Bu, wes nganggo ikhram itu nyekel irung terus. Lambai kalau sering lambai itu begitu. Itu saya perhatikan tadinya hanya di bis, ternyata selama tawaf sa'i ya gini terus. Terus saya tanya, Pak kenapa kok gini terus? Ini ada upil Pak. Ya. Ngapa? Nanti kalau jatuh kan rambutnya ngikut, nanti saya kena dam. Jadi selama sholat itu nahan upil, masa selama ini tawaf sa'i nahan. Baik kalau saya kena takut ini. Padahal kalau itu gatel digaruk keluar rambutnya jatuh, kena dam enggak? Enggak, urung tahu ora tau umroh, daftar wis ngono wae rasane. Jawabannya daftar di Swargatur ya, ya. Gitu. Ini baru detail ya. Oke, selanjutnya Mas Muhammad Nurholis ya. Di Tuntang. Bagaimana, pertanyaan yang pertama, bagaimana umroh menjadi titik balik menjadi kebaikan bagi muslim? Yang kedua, bagaimana mengukur kadar kepantasan seseorang untuk dipanggil oleh Allah menuju Baitullah? Semua orang pantas selama dia sudah balik, sudah memang dia ke istitoah, semuanya tamyiz. Maka umroh jangan hanya untuk ibadah, nanti ada 10 kuncinya lagi, nanti daftar situ. Umroh itu perjalanan hijrah. Nek baru umroh ora luwe apik, maka itu tanda umrohnya gagal. Nek wis neng Mekah Madinah ora dadi apik, kowe arep lunga ning ndi kowe? Wong neng Amerika, neng Vatikan jadi lebih baik? Enggak, yang membuat baik itu Pak Bu, kalau kandani, di antara yang membuat Paulus Yohanes itu, yang membuat itu penasaran Vatikan itu penasaran itu kepada haji dan umroh. Karena sehebat apapun misa di Vatikan belum tidak bisa mengalahkan umroh aja, nggak bisa apalagi haji. Nggak pernah ada. Dan penerbangan seluruh dunia yang paling padat ada di musim haji di Arab Saudi, tiap 2 menit, bukan 3 menit, 2 menit 2 menit terbang, 2 menit terbang, Lunganda tuh padatnya luar biasa karena seluruh dunia. Dan 4 juta orang itu semuanya itu 4 juta yang legal, yang kemarin ilegalnya banyak banget, lebih banyak lagi dari Indonesia apalagi. Karena juga saya heran, adikku juga termasuk, adik kandung saya. Orang yang mau ngerti pamit iki arep neng Qatar gitu, ternyata bablas umroh nganggo visa ilegal, masya Allah luar biasa gitu. Ngerti itu foto neng jumroh, Mas ketemu ya, ini aku neng kini, masya Allah. Oh kurang ajar kowe kok dadi anu, ngerti nek kewenangan aku tak mesti tak larang gitu semuanya. Bawa teman-temannya. Halo. Nah, jadi intinya salah satunya orang umroh, orang haji, tadi pertanyaannya tadi, yaitu kapan dia merasa pantas istitoah, dia sehat, ada dana, dan juga layak untuk ditinggal. Karena nanti kalau orang tuanya harus ini ada orang mau haji, orang tuanya harus dirawat, kata Nabi, kamu tidak boleh haji, rawat orang tuamu dulu atau cari orang yang bisa merawat, baru boleh kamu haji. Itu ya. Oke. Pertanyaan terakhir dari Mbak Dewi Larasati dari Pondok Pesantren Al-Ihsan Alamin Kecandran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dewi. Kaif halak, mudah-mudahan sehat selalu Mbak Dewi. Amin. Ya. Izin bertanya, apabila kita mempunyai niat untuk menunaikan ibadah umroh atau haji, akan tetapi kita sebagai manusia berekonomi ke bawah terkadang sudah pesimis terlebih dahulu bahwa tidak akan mungkin bisa menunaikan ibadah tersebut.
menurut Ustadz saya harus bagaimana ya? Satu, salah di dalam akidah. Yang memberangkatkan untuk umroh haji itu Allah, bukan kemampuan kita. Saya mau cerita, ada orang cuma jualan di pinggir jalan. Oh, nggak mungkin saya umroh, nggak mungkin umroh itu. Tapi istrinya niat banget. Tiba-tiba Pak, Bu, itu jualan cuma tutup botol. Nggak usah sebut mereknya. Begitu dibuka, ternyata ada hadiah umroh, ditutup botolnya. Maka sekarang terkenal, oh itu umroh tutup botol. Ini semuanya. Maka mulai besok setiap ada botol dibuka Bu, lihat nanti ada hadiah umroh. Allah jalankan. Padahal cuma jualan es ini jual es muter-muter itu. Ternyata itu. Wong tukang bubur aja bisa naik haji, betul nggak Bu? Ada kan tukang haji naik bubur? Apa tuh? Haji siapa Bu? Haji siapa itu? Haji siapa? Muhyiddin itu ya ngerti sinetron isinya mana salah ya. Tukang bubur aja bisa naik haji. Ya itu. Sudah selesai? Masih ada lagi? Ini langsung aja, ini ada hadiah umroh gratis. Hadiah umroh gratis, Mas. Nyambung dengan tukang bubur dan gratis ya. tadi. Yang lain juga nanti bisa saya kasih diskon 50% umroh bersama saya. Satu orang itu bisa, tapi kumpulnya di Jeddah. Ya, nanti. Ayo 50% ya. Iya. Dari Swarga, monggo Mas. Ini ya, langsung saja kita undang Pak Ngadi. Ada 600 yang mendaftar dan 1 orang yang beruntung untuk umroh gratis. Kita undang Pak Ngadi dari Pelupo Sragen. Beliau adalah serabutan, terkadang setor aromanis gelasan di grosir. Kalau sepi ikut buruh tani dan membantu ibu menjahit di rumah. Masya Allah, ternyata Pak Ngadi, Bunti Pak Ngadi. Kita berikan tepuk tangan bersama untuk Pak Ngadi. Ada 600 pendaftar ini Tat. Jadi satu supaya cepat haji tadi jadi tukang pijet. Yang kedua naik sepeda ketiga cari tutup botol. Yang keempat jualan aromanis. Masalah maaf ya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Ini yang berangkat kapan Mas? Belum. Oh disiapkan. Oh ya, paspor. Oh belum paspor segala macam. Ya. Masya Allah. Ibu pengen buatan seperti ini. Daftar ini aja, pengen tol niat di. Pak Adi nuwun sewu. Dalamnya betul Pak? Nuwun sewu. Perkenalkanlah, saya bernama Ngadi ya. Ngadi. Ya. Cuman Ngadi aja, nggak ada yang lain-lain. Muhammad Ngadi apa enggak? Cuman Ngadi. Ya. Dulu ada sejarahnya Pak. Iya, sejarahnya gimana? Dulu nama saya itu Azhuri. Berhubung orang tua saya itu masih ya seperti itu ya, masih belum mengenal syariat Islam, belum mengenal Islam. Kata Mbah Dukun katanya nggak kuat gitu. Oh ya. Disuruh diganti namanya Ngadi. Karena ada yang lain namanya Mulyono terus diganti. Itu ada juga. Nah itu sejarahnya itu. Ya, saya dulu juga nama saya sebenarnya Ahmad Wahid Wijayanto. Tapi di ijazah itu Awi Wijayanto, ijazah SD. SMP itu Awinya nggak ditulis. Nah, akhirnya ternyata ngilangi lebih mudah daripada nambah. Sampai sekarang namanya cuma Wijayanto. Jadi Awinya, padahal di tempat rumah manggilnya Mehmet karena Ahmad Wahid itu. Deh, sekarang nggak apa-apa, udah. Ya gitu Mas Ngadi. Terus di Sragennya di? Sragennya tempatnya di Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Pelupo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pelupo itu jadi belum Sragen ya? Apa? Dari sini Masaran. Gemolong, Pak. Oh Gemolong. Ini Suruh. Karanggede, Selokaton, Gemolong, nah itu Sumber Lawang, Purwodadi, Kalimantan, ke timur Pak. Oh ke timur, ke timur itu yes enggak yang sana Gemolong ya. Ke timur. Gemolong ke timur itu Waduk apa itu? Waduk Ketro. Iya sana. Ya. Oh iya tahu saya. Dekat Gunung Kemukus berarti. Ya, langsung ngerti bapak-bapak Gunung Kemukus. Tapi belum pernah ke sana ya Pak? Oh belum pernah sana, insyaallah. Kalau ibu-ibu sudah. Oh ya. Tempat apa ya Pak Gunung Kemukus itu? Tempat wisata katanya. Oh tempat wisata. Nggih. Siap, nggih. Mas. Jualan apa tadi Mas? Jualan arum manis Pak. Arum manis. Setor di grosir. Oh arum manis itu yang kembang gula itu loh Pak. Oh kembang ya. Masya Allah. Ini anak saya. Oh Masya Allah. Jadi ini bukti
yang memberangkatkan Pak Ngadi itu bukan Swarga juga, Betul. bukan Swargatur, bukan Ustadz Wijayanto, tapi Ya. Allah. Karena yang mendaftarkan beliau itu bukan beliau, tapi Masya Allah. anaknya. Anak saya. Masya Allah. Nah, jadi mungkin motivasi juga buat Bapak Ibu semua yang tadi disampaikan Ustadz Wijayanto bahwa umrah itu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan Swargatur yang memberangkatkan beliau. Kita tidak pernah kenal ya Pak Ngadi ya? Iya, Pak. Kayak mau sulap kita. Nah, jadi murni ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memfasilitasi beliau berangkat melalui wasilah putrinya yang kuliah di UIN, Ustaz. Masya Jadi Allah. putrinya yang mendaftarkan ayahandanya untuk mengikuti undian umroh gratis. Dan kami melihat profil beliau, sekali lagi bukan kita yang memberangkatkan, tapi murni Allah yang menggerakkan hati teman-teman dari Swargatur, akhirnya memutuskan untuk beliau Pak Ya. Hadi untuk insya Allah berangkat umroh bersama Swargatur. Masya Allah. Insya Allah nanti mungkin bersamaan dengan Ustadz Wijayanto insya Allah ya. Amin, Januari. amin, amin. Insya Allah. Putrinya siapa namanya? Ayu Oktaviana. Ayu Oktavian. Miftahul Jannah. Panggilannya? Ayu. Enggak, itu namanya, itu kan wajahnya. Maksudnya namanya apa? Oh. Panggilannya Ayu. Oh, orangnya Ayu tapi panggilnya Ayu. Iya. Wajahnya sekaligus namanya. Iya, Ayu, Masya Allah. Di UIN apa? Fakultas apa? Bahasa Sastra Arab. Bahasa Sastra Arab. Masya Allah. Oke, ini ciri anak-anak yang solihah itu membahagiakan orang tuanya, tidak hanya mendoakan saja, masih hidup saja dibahagiakan, apalagi nanti sudah meninggal, setoran doa-doanya itu menjadi surga bagi keluarganya. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Ya. Selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan plakat. Jenengan sing anu kan jenengan sing duwe Swargatur jenengan. Iya, Mbak Ayu geser Mbak biar bisa Mbak foto. Apa Mbak Ayu sini nanti di crop kita berdua ya. Kita berikan tepuk tangan bersama untuk Pak Ngadi. Iya, dan melalui anaknya tadi Mbak Ayu yang mendaftarkan berkuliah di UIN ya. Masih ada lagi. Iya. Iya, Masya Allah. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Baik, Bapak Ismanya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi, menjadikan kita untuk target kita semuanya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa berangkat umroh dan haji. Pastikan kita niat, karena niatul mukmin khairu min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Kalau Bapak Ibu sudah niat sekarang, kok ada satu halangan nggak bisa berangkat karena sakit, karena dipanggil Allah duluan, maka sudah dihitung sama dengan haji. Itulah hebatnya. Ibu baru daftar, mungkin hanya 10 juta, mau haji, baru daftar 10 juta, meninggal. Malaikat sudah menyatakan dia sudah sama dengan haji. Kenapa? Karena sudah ada niat. Tapi kalau hanya pengen nggak ngapa-ngapain, belum dicatat. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua kita semuanya. Sudah, saya rasa itu aja. Masih ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya rasa itu saja. Kurang lebih ya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila muthoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.